Persaingan internal untuk naga yang sama juga sangat sengit. Naga manakah yang bersedia memberikan sumber naga terpentingnya untuk memperbaiki luka mitra naga lainnya? Oleh karena itu, bagi para naga, mereka memiliki bakat dan tubuh fisik yang tak tertandingi, tetapi mereka hanya memiliki satu kehidupan, dan mereka tidak dapat mentolerir kesalahan sekecil apapun. Saat ini, Long Laowu benar-benar merasakan hidupnya di dalam tubuh Su Yang. Dia tahu betul bahwa jika dia dengan paksa membawa pedang ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam pertempuran sebelumnya, Su Yang berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak dia meninggalkan Bea Cukai. Jika tidak ada 3 garis prajurit terakota untuk memblokir pukulan fatal baginya, kemungkinan besar dia akan mengalami kemunduran yang parah. Pada saat ini, kelebihan dan kekurangan kedua belah pihak telah sepenuhnya terbalik. Su Yang seperti dewa yang mengendalikan segalanya. Long Wu tua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di depannya, tetapi sulit untuk memiliki modal sekecil apapun di depan Su Yang benar-benar seperti semut yang rendah hati. Su Yang diizinkan untuk menghancurkannya. Pedang yang menakutkan datang, membuat Long Laowu, yang baru saja melawan jiwa naga api Phoenix yang terbakar, menjadi bingung. Dia telah memainkan tubuh penjaga Hades sendiri untuk melawan jiwa naga, dan dia baru saja menyelesaikan mematikan. Resistensi satu serangan segera turun ke pedang yang lebih menakutkan, dan dia sudah sedikit bingung. Kalian, baru saja memainkan jiwa naga yang sangat kuat, dan sekarang Anda dapat segera menyerang untuk ronde kedua, bukankah energi di tubuh Anda tidak ada habisnya? Bagaimana ini mungkin? Bahkan dewa yang tinggi, tidak mungkin tanpa akhir menyia-nyiakan kekuatan ilahi Anda. Bagaimana Anda melakukannya? Petik 2. Su Yang mencibir, karena Anda memiliki pertanyaan, maka saya akan menjawab pertanyaan ini untuk Anda. Kekuatan magis pertama saya di domain Phoenix adalah efek berkah tertinggi pada ketahanan energi. Sekarang kemampuan tempur jangka panjang saya telah sangat ditingkatkan, untuk menghadapi naga tingkat dewa setingkat Anda, tidak masalah berurusan dengan 3/1 orang dalam bentuk lengkap. Dengan kata lain, bahkan jika 4 jiwa naga Anda bersatu pada saat ini, Su Yang tidak melakukannya, takut. Petik 2. Begitu kata-kata ini diucapkan, tidak hanya jiwa naga Si Fang yang benar-benar ketakutan, tetapi bahkan rekan satu tim Su Yang di bawah ini terkejut dan tercengang. Ya Tuhan, di manakah orang ini? Ini adalah dewa yang terus-menerus. Bos, sepertinya Anda tidak perlu memadatkan ketuhanan untuk mendapatkan pengakuan dunia. Di mata kami, Anda adalah dewa yang paling kuat. Bersamamu sekarang, para naga tidak pernah berani menjadi tidak bermoral di benua ini lagi. Petik 2. Pada saat ini, setiap rekan setim berubah menjadi anjing setia Su Yang, menamparkan Su Yang dengan marah. Namun, setiap kata yang diucapkan semua orang saat ini berasal dari hati, dan mereka benar-benar mengenali kekuatan Su Yang. Keagungan pedang akan turun. Semua kemampuan perlawanan menjadi tidak ada artinya di depan pedang Su Yang. Cahaya pedang yang menyala dengan nyala api Phoenix tampaknya memiliki daya tembus yang sangat kuat. Ketika menyentuh alat pelindung lawan, bisa jadi dalam waktu singkat, semua kekuatan perlawanan ini benar-benar melebur menjadi ketiadaan. Sial, orang ini sangat kuat. Jika aku tahu ini masalahnya, aku meminta saudara kedua dan mereka bertiga untuk memanggil tubuh bersama. Sekarang mereka bertiga hanya dalam bentuk jiwa naga. Jika mereka benar-benar biarkan mereka bertarung melawan Su ini bersamaku. Kata-kata yang kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan permanen pada kita yang sulit diperbaiki, tetapi berdasarkan kata-kataku sendiri, dia bukan lagi lawannya sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Petik 2. Long Laowu sudah mulai mengakuinya di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menyelamatkan muka sama sekali, dan dia akan dipotong berkeping-keping oleh Su Yang jika dia ceroboh. Bahkan dia telah dengan jelas menyadari bahwa efektivitas pertempuran komprehensif yang ditunjukkan oleh Su Yang saat ini telah melampaui pemimpin Phoenix paling sempurna tahun ini. Jika orang terkuat ras manusia benar-benar diakui oleh surga di masa depan, itu akan memadat untuk menjadi dewa dalam arti sebenarnya. Saya takut seluruh klan naga akan menyerah di bawah kakinya. Mengaung, Long Laowu benar-benar marah, dan dia menggunakan kekuatan aslinya yang diwarisi dari dunia bawah secara ekstrim. Kehampaan gelap dengan cepat menjadi hampa yang tak tertandingi, dan sumber meditasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan muncul entah dari mana.
Pusaran ini bisa menggunakan kekuatan kehampaan untuk mengeluarkan Su Yang dari kekuatan penghancur sebanyak mungkin, sehingga dia dan seluruh kekosongan telah meleleh. Sebagai satu, gunakan kekosongan tanpa akhir untuk membagi sebanyak mungkin ancaman yang dibawa oleh kekuatan ini ke tubuh seseorang. Namun, Su Yang tampaknya telah dipersiapkan untuk metode seperti itu, dengan dingin terlihat seperti Long Laowu, Anda telah menggunakan metode seperti itu sebelumnya, jadi tidak ada artinya bagi saya untuk menerapkan kembali teknik tersebut. Long Laowu optimis. Saya ingin Anda selalu ingat apa arti kekuatan dunia bawah bagiku Su Yang. Petik 2. Pada saat berikutnya, Su Yang tiba-tiba bergabung dengan jiwa burung Phoenix, meneriakkan 4 karakter besar yang mengguncang seluruh cakrawala, Fengwu 9 surga. Tiba-tiba, tubuh Su Yang menghilang, dan digantikan oleh totem sempurna pemimpin Phoenix yang benar-benar brilian, memancarkan suara 9 hari yang tajam, dan naik ke langit. Sambil mengepakkan sayapnya, api sejati Phoenix yang menyilaukan benar-benar menghancurkan semua posisi kekosongan yang dilewatinya. Dan kekuatan sumber neter yang ditanamkan oleh Long Laowu di kehampaan semuanya berubah menjadi ketiadaan oleh api kuat yang tak tertandingi ini. Ya Tuhan, ini benar-benar 9 hari tarian Phoenix. Kekuatan terkuat dari Phoenix, yang dianggap sebagai santo pelindung pertama daratan, sebenarnya diwarisi oleh Su Yang. Yun Su, Bing Bos, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Inilah makna tertinggi dari garis Phoenix yang telah mereka jaga selama ribuan tahun. Dikatakan bahwa setiap pewaris Phoenix akan dapat memperoleh berkah acak dari hukum tertentu dari langit dan seluruh dunia saat mereka melakukan 9 hari tarian Phoenix. Pada saat ini, berkah Su Yang dari hukum surga yang acak ini memiliki efek 10 kali lipat energi dari atribut apinya sendiri. Itu hanya tatap muka, dan tubuh naga asli Long Laowu dipanggang berkeping-keping, dan tubuhnya dihitung. Sisik naga yang tidak jelas benar-benar dihaluskan menjadi ketiadaan, membuat naga tua 5 ini terlihat sangat malu, seperti ayam botak yang rambutnya telah dicabut, sangat lucu. Bakar semua yang ada di dunia. Kekuatan klan Phoenix benar-benar terlalu kuat, meskipun Su Yang tidak memiliki darah Phoenix, Su Yang tidak memiliki kekuatan nirwana seperti Long Kun, tetapi itu memberinya peningkatan yang tak tertandingi dalam kemampuan tempur dan serangan yang sebenarnya, efek. Su Yang hari ini setidaknya tidak lebih lemah dari dewa sejati dalam hal kemampuan menyerang, dan batas atas kekuatan tempurnya dalam tarian Phoenix 9 hari bahkan lebih tak terukur karena kekuatan supernatural khusus dari garis Phoenix. Bayangkan pemberkatan keadaan acak dari hukum langit. Jika hukum paling primitif antara langit dan bumi, seperti hukum ruang dan waktu, hukum yin dan yang, atau hukum kehidupan, adalah makhluk yang hampir abadi, maka kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Su Yang dapat dipantulkan, tidak sesederhana level dewa, dan bahkan dapat mengalahkan banyak dewa pada saat yang sama dengan kekuatannya sendiri. Ketika Su Yang mengendarai Phoenix Totem lengkap ini dan memeluk Long Wu lama di depannya, semua orang di medan perang memiliki pemahaman baru tentang kekuatan tertinggi api. Jika kekuatan api terkuat yang pernah mereka lihat sebelumnya dianggap sebagai batas, maka pemandangan yang muncul di depan mereka pada saat ini adalah api penyucian yang sebenarnya. Kekuatan api yang ditambahkan oleh hukum api langit dapat membakar hampir semua yang terlihat di bidang penglihatan, dan bahkan kekosongan sepenuhnya dimurnikan menjadi ketiadaan oleh api panas ini. Su Yang menggunakan kekuatannya untuk sekali lagi menunjukkan ketinggian batas manusia, dan inilah yang tidak diimpikan oleh jiwa naga di langit ini. Bagaimanapun juga, manusia telah mencapai ketinggian yang dulunya tak terjangkau. Ras ini akhirnya menjadi eselon pemimpin baru di alam dewa. Tampaknya naga kita tidak mungkin lagi mencapai posisi dominan di alam dewa. Dewa, aku melewatkan kesempatan saat itu, dan tidak akan ada kesempatan sekali seumur hidup di masa depan. Sekarang bahkan jika ras naga kita turun ke surga lagi, tidak mungkin untuk sepenuhnya memusnahkan kekuatan manusia. Mereka telah dewasa. Petik 2. Mata Heilong penuh dengan kekhawatiran dan penyesalan, tetapi dia mengerti bahwa kebangkitan Su Yang di depannya hanyalah sinyal. Di masa depan ras manusia, pasti ada lebih banyak bakat luar biasa, yang akan melangkah ke panggung yang terkuat. Long Laowu menjerit saat adegan di mana duel puncak ini akhirnya berakhir. Api di luar Su Yang benar-benar memurnikan kekuatan hampa yang paling dibanggakan oleh Long Laowu dan kemampuan khusus yang diwarisi dari dunia bawah.
Di depan Su Yang, Long Lao Wu tidak lagi memiliki modal kebanggaan dan keagungan yang dimiliki naga klan, dia seperti cacing panjang yang hampir hangus, memegangi kepalanya di kehampaan, dan meratap tanpa henti dari waktu ke waktu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hahaha, panjang kelima, kamu tidak berpikir kamu akan memiliki hari ini bahkan jika kamu memimpikannya. Jika kamu menyinggung bos kami, bahkan Tuhan tidak dapat menyelamatkanmu. Ini adalah akhirnya. Long Kun sepertinya lebih bersemangat dari Su Yang. Long Kun dan Su Yang, pewaris kekuatan terkuat klan Phoenix, akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan, dan kali ini mereka telah mengajari klan naga awal yang baik. Tak lama setelah puncak pertempuran di sisi ini, ujung langit, seluruh perbatasan utara, semua jenis suara dan aura mulai muncul dari segala arah ke segala arah. Itu dari berbagai sekte di daerah lain di daratan, dan itu juga karena awan yang mengejutkan. Arahnya gelisah dan kolektif dikirim, dan sekarang mereka semua datang ke medan perang Xinjiang Utara satu demi satu. Lihat, pembantu kita ada di sini. Naga putih tua itu menjerit dengan semangat, dan 4 jiwa naga dan semua penonton di bawah terkejut. Pada saat ini, tampaknya kelompok pertama dari lusinan sekte yang datang ke medan perang di Xinjiang Utara, dengan kekuatan gabungan ribuan orang, sebagian besar adalah mitra dari keluarga naga. Aku tidak berharap lebih banyak orang datang ke sini, sepertinya mereka adalah pembantu cacing panjang ini. Yunsu dengan dingin mendengus sambil tersenyum, Murong Jian di sebelahnya sepertinya tidak peduli sama sekali. Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu hanya akan menjadi masa. Sekarang keefektifan pertempuran kita tidak lagi dapat diatasi oleh orang-orang ini. Kata-kata, Murong Jian memang sedikit sombong, tapi kata-katanya bukannya tidak masuk akal. Bagaimanapun, kekuatan rata-rata tim Su yang telah mencapai kekuatan tingkat menengah dari kesengsaraan, dan kebanyakan orang sudah di ambang puncak kesengsaraan. Dan beberapa inti dalam tim telah mencapai level puncak sepenuhnya. Anda harus tahu bahwa mampu melintasi dunia ini sudah berarti keberadaan eselon teratas di seluruh benua, dan Su Yang, pemimpin absolut dari seluruh tim, tidak diragukan lagi dapat dibandingkan dengan eksistensi tingkat dewa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Su Yang ingin melenyapkan pewaris dari berbagai sekte di depannya, hanya perlu beberapa tindakan untuk benar-benar melenyapkan orang-orang ini menjadi ketiadaan. Tentu saja, Su Yang bukanlah tangan kabinet. Jika orang-orang ini belum kehilangan penilaian paling dasar, Su Yang tidak akan mempermalukan mereka. Segera, sejumlah besar master kultivasi tiba satu demi satu, dan mereka dapat dilihat dari posisi mereka, dan mereka pada dasarnya dekat dengan klan naga. Ya Tuhan, aku tidak menyangka medan perang perbatasan utara ini begitu hidup, keempat pembangkit tenaga jiwa naga berkumpul bersama. Apa yang terjadi? Orang yang membuka mulut adalah sekte pertama Yunzu, yang kedua menguasai jalan langit, dan kata-kata aneh Yin dan yang tidak diragukan lagi telah menunjukkan identitasnya sedekat mungkin dengan klan naga, dan dia tergantung di udara, menatap dingin tim Su yang di bawah penampilan, juga mengungkapkan posisinya. Bukan apa-apa, tapi ini hanya pertarungan membantai naga. Apa kamu mau datang ke air berlumpur ini juga? Kata-kata Long Kun jelas ditujukan pada pria aneh Yin dan yang ini, dan ingin menguji sikapnya lebih jauh, tetapi tanggapan pihak lain tidak mengejutkan tim Su Yang. Hehe, apa yang kamu katakan benar. Sejak kami datang ke sini, kami ingin berpartisipasi dalam perang. Kekuatan apapun di benua yang ingin bertarung dari klan naga adalah musuh di langit kami. Begitu pria Yin dan yang ini berbicara, dia segera mencabut pedang dari pinggangnya dan bergegas turun menuju medan perang di bawah. Hehe, kamu tidak bisa menahan diri. Long Kun hanya tersenyum dingin, tiba-tiba naik ke udara, dan menamparkan pria aneh Yin dan yang ini dengan telapak tangan yang sangat kuat. Kekuatan warisan Phoenix yang menakutkan meledak dalam sekejap, dan hanya satu tatap muka yang memberi pria aneh Yin dan yang ini kejutan besar, dan benar-benar menghancurkan semua harga dirinya. Bagaimana mungkin nyala api Phoenix yang tak tertandingi itu diblokir oleh tubuh fana seperti ini? Kekuatan api meledak sesaat, dan tubuh pria di depannya benar-benar dikelilingi oleh kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya, dan api seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh basis kultivasinya yang buruk. Hati-hati, pembantu. Pada saat ini, di belakang pria aneh Yin dan yang ini, tiga sosok seperti penjaga tiba-tiba naik ke udara,
bergegas ke wakil ketua geng mereka untuk pertama kalinya, dan menembak ke arah Long Kun pada saat yang bersamaan. Hanya pengamatan visual, orang-orang ini hanya memiliki kekuatan dari tahap awal kesengsaraan, dan di depan Long Kun di puncak kesengsaraan, hanya beberapa semut yang menyedihkan yang tidak layak untuk disebutkan. Kalian benar-benar tidak takut mati. Karena kamu ingin menjadi burung pertama, maka aku akan memenuhimu. Long Kun tidak meninggalkan wajah apapun kepada orang-orang ini. Dia mengangkat tangannya dengan ganas, dan sekali lagi menembakkan warisan Phoenix murni yang tak tertandingi. Totem Phoenix yang menakutkan langsung mengembun di depannya. Long Kun menggunakan panduan hukum warisan untuk menentukan. Ketika Phoenix Totem dipukul pada orang-orang di depannya, darah Phoenix yang tak tertandingi dalam tubuh terbakar, memberikan totem transformasi energi yang lebih kuat. Dengan hanya satu upaya tatap muka, kekuatan totem akan sepenuhnya singkirkan orang-orang ini di depan Anda. Dimurnikan menjadi ketiadaan. Tidak, ribuan pewaris kekuatan dari segala arah di daratan benar-benar tercengang. Mungkinkah ini kekuatan garis keturunan Phoenix yang telah hilang selama puluhan ribu tahun? Bagaimana ini mungkin? Identitas macam apa orang ini? Dia sebenarnya memiliki kekuatan Phoenix. Selebritas dari berbagai pihak di dekatnya benar-benar tercengang, dan mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan benar-benar melihat kekuatan garis keturunan Phoenix di medan perang Xinjiang Utara ini lagi. Long Kun memandang orang-orang ini dan tersenyum dan berkata, "Karena kamu adalah antek klan naga, mengapa kamu takut dengan kekuatan garis keturunan Phoenix kita? Hari ini, aku, Long Kun, akan mengatakan kata-kata buruk ke depan. Jika ada orang di sini yang ingin terus menjadi anjing naga kaki, maka mereka adalah musuh Long Kunku, musuh dari seluruh warisan garis keturunan Phoenix, dan mereka akan membayar mahal." Petik 2. Kata-kata Long Kun nyaring dan kuat, dan dia secara alami memiliki kepercayaan diri yang cukup. Lagi pula, dia tidak lagi perlu bergantung pada paha Su Yang untuk tumbuh dewasa. Dia benar-benar telah tumbuh menjadi yang terkuat dari eselon pertama di seluruh benua. Saat suara itu jatuh, sekelilingnya tampak menjadi hening, tidak banyak orang yang berani melompat keluar dari mata rumit ini dan menyentuh ujung tajam Long Kun. Pada saat yang sama, utusan 5 elemen dari gerbang yang mendalam juga segera melangkah maju untuk membantu di platform Long Kun, dan bergerak untuk bergabung dalam pertempuran kapan saja. Ribuan pembudidaya dari berbagai vena di kehampaan semua terpana oleh temperamen tim Su Yang. Pada saat yang sama, Su Yang, pemimpin yang berdiri dengan bangga di udara, melangkah maju sedikit, benar-benar memukul mundur Long Laowu. Naga itu kesombongan benar-benar memaksa keempat jiwa dari kehampaan itu terpojok. Keempat saudara jiwa naga tidak lagi memiliki modal untuk melawan Su Yang, dan mereka semua jatuh ke dalam keadaan yang sangat gelisah. Kamu seharusnya mendengar apa yang dikatakan Long Kun dengan jelas. Mulai hari ini dan seterusnya, wilayah utara dan seluruh 3000 wilayah utara Daozu akan dimasukkan ke dalam wilayah Kekaisaran Tianlanku. Siapapun yang berani membentuk aliansi dengan naga akan menjadi seluruh Tianlan, musuh bebuyutan Kekaisaran Arashi. Tentu saja, sebagai pemimpin Kekaisaran Skyland, saya menyatakan kepada seluruh benua bahwa ras naga akan menjadi musuh terbesar kerajaan Skyland. Ini adalah sikap kami. Adapun bagaimana garis keturunan Anda yang lain harus berbaris, tidak ada saya ingatkan secara pribadi, Anda membuat keputusan sendiri. Jika Anda pikir Anda bisa melakukannya sendiri, Anda bisa pergi ke Kekaisaran Tianlan untuk memprovokasi Anda kapan saja. Jika Anda masih memiliki pengetahuan diri dan merasa bahwa Anda tidak memiliki kekuatan ini, Anda akan segera keluar dari ketiganya, 1000 negara bagian. Petik 2. Kata-kata Su yang mengejutkan, dan seluruh kehampaan bergema berulang kali, tanpa menenangkan untuk waktu yang lama. Dan saat dia menyelesaikan pernyataannya, kedaulatan 3000 negara sekali lagi ditetapkan. Ya Tuhan, ternyata orang ini adalah yang terkuat dari orang-orang ini. Dilihat dari kekuatannya, sepertinya dia sudah berada di atas puncak Tribulation Crossing Realm. Apakah ini dewa? Semakin banyak orang mulai menilai situasi dengan pemikiran seperti ini. Mereka sangat jelas bahwa kekuatan Su yang di depan mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Daripada mengorbankan warisan mereka sendiri untuk klan naga, itu lebih baik untuk terus menunggu dan melihat, dan bahkan untuk menarik diri dari perselisihan ini. Tentu saja, di antara kerumunan itu, ada yang mengenal dan menasihati,
dan tentu saja ada yang bertulang. Beberapa dari mereka, dengan pakaian putih dan rambut putih, tiba-tiba berdiri dan menatap Su Yang dengan ekspresi dingin. Hehe, 3.000 negara bagian sangat luas, mengapa mereka harus ditempati oleh apa yang Anda sebut keluarga Kekaisaran Tianlan? Menurut saya, Anda benar-benar terlalu banyak berpikir. Orang tua berambut putih menatap Su Yang dengan dingin, kekuatan orang tua ini telah mencapai puncaknya dalam melewati bencana, dan tidak diragukan lagi dia adalah tokoh teratas di apa yang disebut Kerajaan Selatan. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia tidak boleh begitu sombong di depan Su Yang, melakukannya tidak diragukan lagi sama dengan kematian. Su Yang bahkan tidak melihatnya. Dia hanya mengayunkan pedang suranya ke kekosongan. Dalam sekejap, cahaya pedang hitam yang meledak menjadi api tiba-tiba muncul, dan lelaki tua berambut putih itu adalah puncak dari alam kesengsaraan, sosok terkenal di dunia, yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan ini dalam sekejap, dan jatuh ke dalam kehampaan seperti ini. Apa? Ya Tuhan, orang ini sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Dengan hanya satu pedang, orang yang kuat yang melintasi alam kesengsaraan benar-benar musnah. Orang tua di Kerajaan Selatan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa bos mereka akan dengan mudah dilenyapkan oleh pemuda di depannya begitu dia akan melakukan debutnya. Kekuatan seperti itu tidak lagi bisa mereka bayangkan. Siapapun yang tidak yakin, bisa berdiri, dan saya akan memberinya penjelasan. Su Yang berbicara dengan sangat ringan, tetapi kata-katanya penuh dengan penghalang yang tak tertahankan, dan tidak ada orang di sekitarnya yang berani berdiri dan memprovokasi keagungannya. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Yang ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita lawan, dan pembantu dari berbagai lini juga tidak berguna, mereka semua hanya sampah. Bahkan jika mereka menambah kekuatan mereka tidak sebagus Su Yang sendiri. Petik 2. Naga Iblis Pembawa Gelap tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan sekarang. Dia mampu melawan Su Yang setengah terbuka sebelumnya, tetapi sekarang, diperkirakan Su Yang dapat sepenuhnya menghancurkan jiwa naganya dengan satu jari. Awalnya ingin mengandalkan ketiga bersaudara itu untuk mendapatkan kembali wajahnya yang hilang dari klan naga, tapi sekarang tampaknya tidak hanya tidak berhasil, tapi juga hampir menjebak saudara klan naganya sendiri. Naga Iblis Pembawa Kegelapan sebenarnya adalah kumpulan liar. Lupakan saja, karena itu bukan lawan, ayo mundur dulu. Menjaga perbukitan hijau jangan takut tidak akan ada kayu bakar. Tim Su Yang ini terlalu mengerikan sekarang. Kita akan menengok ke belakang untuk memulihkan diri dan mencari kesempatan untuk menyerang Tianlan ini. Kerajaan dan dapatkan kami kembali. Martabat hilang hari ini. Petik 2. Bai Long mengemukakan ide ini, dan dia segera mendapat persetujuan bulat dari naga hitam dan naga tua kelima. 4 jiwa naga naik ke langit, disertai dengan guntur yang hebat, dan dengan cepat menghilang di ujung kehampaan. Sebaliknya, berbagai kekuatan yang bergegas untuk melihat kegembiraan ini tertinggal di medan perang di sini. Wow, hahaha, berkat kaki anjing manusiamu, kamu masih menjilati klan naga. Pada akhirnya, klan naga tidak menganggapmu serius. Mereka pergi begitu saja, meninggalkanmu di sini dan hidup, mereka tidak peduli, saya menyarankan Anda, kalian, bangun. Klan Phoenix yang menyatukan ras manusia daratan dan mampu mengintegrasikan kekuatan ras manusia kini telah mewariskan warisan mereka kepada kami, dan Kekaisaran Tianlan adalah satu-satunya pendukung Anda. Persis seperti yang dikatakan bos kami, jika Anda memiliki gagasan persatuan, silakan datang ke Tianlan untuk menemukan kami kapan saja. Mulai sekarang, 3.000 negara akan menjadi satu-satunya wilayah Kekaisaran Tianlan. Siapapun yang berani melawan 3.000 orang Ide Daozu akan menjadi musuh mematikan Kekaisaran Tianlan kita. Petik 2. Ribuan pembudidaya kuat dari berbagai pembuluh darah di depan mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Bukannya mereka tidak ingin mengungkapkan pendapat mereka, tetapi mereka benar-benar menyadari betapa kuatnya tim Su Yang di depan mereka. Ini adalah kekuatan terkuat yang telah berdiri di puncak benua secara keseluruhan. Saya takut bahwa dalam periode waktu berikutnya, kekacauan besar yang nyata akan terjadi di seluruh benua. Ciptakan era dinasti mereka. Sebelum sebagian besar dari mereka mengungkapkan pendapat mereka, kekuatan pendukung dari Kekaisaran Tianlan juga tiba.
Su Yang melirik sekilas, siluet Wu Shuang tiba di medan perang, dan nafas naga yang kejam sekali lagi menyapu seluruh perbatasan utara. Utusan 5 elemen Xuanmen mengira itu adalah klan naga, orang lain yang lebih kuat datang, dan mereka menghela nafas lega ketika mereka mendengar Long Kun tertawa dan menjelaskan. Hahaha, ini bos Wu Shuang, kepercayaan bos kita, jangan panik, dia memiliki warisan naga yang lengkap. Tubuhnya seperti darah naga asli, tetapi jiwanya adalah manusia. Setelah mendengarkan penjelasan Long Kun, Lei Zhen dan yang lainnya menarik napas dan perlahan-lahan rileks. Petik 2. Ya Tuhan, kau membuatku takut sampai mati. Aku tidak pernah mengira ada bos yang begitu menakutkan di timmu. Aku benar-benar tidak dapat memahami dasar kerajaan Tianlanmu. Tanpa ragu-ragu, Wu Shuang mendarat tepat di depan Su Yang di kehampaan. Saudaraku, kekuatanmu tampaknya lebih kuat, dan aku merasakan di tubuhmu kekuatan yang dimiliki oleh garis keturunan Phoenix. Su Yang tersenyum dan mengangguk, ya, tidak hanya saya, semua orang di bawah ini juga telah menerima kekuatan garis Phoenix. Xinjiang Utara sekarang telah sepenuhnya termasuk dalam wilayah kerajaan surga dan tanah, dan tidak ada kekuatan yang bisa bersainglah dengan kami. 3.000 negara hanya selangkah lagi dari penyatuan sejati. Petik 2. Wu Shuang tersenyum dan mengangguk, saudaraku, kali ini saya di sini untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Sesuatu tampaknya telah terjadi di gundukan pemakaman. Xiao Yao Dao Jun dan jiwa kami mengirimkan suara, meminta kami untuk bersatu kembali dengan Anda. Saya bergegas ke Xiao Yao Dao Sekte untuk sementara waktu. Petik 2. Ekspresi Su Yang menjadi serius saat mendengar ini. Anda tahu, gadis Xiao Yao Dao Jun juga salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh benua, keberadaan luar biasa yang telah menyentuh ambang para dewa. Jika dia tiba-tiba dapat mengubah rencananya, saya khawatir sesuatu yang besar terjadi di Sekte Xiao Yao Dao. Yah, seharusnya tidak terlambat. Setelah berurusan dengan aspek Beijiang ini, ayo kita segera berangkat. Saat Su Yang berbicara, dia kembali ke tanah dan mendatangi Yun Su, utusan 5 elemen dan yang lainnya. Semuanya, garis Phoenix sekarang telah sepenuhnya menjadi sejarah, dan kami tidak diragukan lagi telah menjadi pewaris baru dari garis Phoenix. Jika Anda mengikuti keinginan pemimpin Phoenix, maka saya sarankan Anda bergabung dengan Kekaisaran Tianlan bersama-sama. Tentu saja, Anda tidak perlu melakukan hal-hal yang lebih formal untuk kekaisaran. Anda akan terus menjadi penguasa di seluruh wilayah utara dan wilayah utara dari 3.000 negara bagian Daozu. Gelar keluarga Xuanmen juga dapat berlanjut ke dipertahankan, tetapi Anda harus dalam nama. Patuhi instruksi dan instruksi kekaisaran Tianlan, dan berpartisipasi dalam perang militer skala besar yang diluncurkan oleh Kekaisaran Tianlan. Petik 2. Yun Su hampir mengangguk tanpa ragu kali ini, kamu adalah saudara laki-lakiku, selama itu berarti Murong, itu berarti milikku, dan bahkan seluruh Xuanmen. Su Yang tersenyum dan mengangguk puas, saudaraku, tampaknya kentunganmu kali ini tidak kecil. Su Yang menggoda Murong Jian dengan nada yang sedikit konyol, dan pria yang mendapatkannya memerah dengan senyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar hebat. Kerajaan Selatan dan Kerajaan Utara benar-benar dihapuskan. 3.000 negara bagian seluruhnya berada di bawah nama Kerajaan Tianlanmu. Mulai sekarang, kita bisa bertarung berdampingan bersama-sama juga. Ya, tapi kemudian, sebelum Kekaisaran Tianlan secara resmi didirikan, saya memiliki tindakan lain yang sangat penting untuk membawa orang ke Yunmengze. Sebelum kita kembali, saya harap Murong Anda dan seluruh Xuanmen bersaudara menangani urusan Xinjiang Utara secepat mungkin untuk menyelesaikan perselisihan antara suku-suku kuno di Xinjiang Utara dan menyelesaikan reunifikasi. Jika Anda membutuhkan bantuan manual, Kekaisaran Tianlan akan memberi Anda dukungan terbesar secepat mungkin. Petik 2. Seperti yang dikatakan Su Yang, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Wu Shuang di sampingnya, gadis, karena kamu ada di sini, tinggal dan bantu semua orang. Beijiang membutuhkanmu untuk duduk, dan aku yakin jika kamu ada di sana. Wu Shuang tidak keberatan lagi, dia tanpa syarat akan mengikuti bimbingan apapun dari Su Yang dan mengungkapkan kekagumannya pada Su Yang dengan cara ini. Yah, karena itu yang dimaksud kakakku, aku akan melakukannya. Tapi kali ini kamu bersekolah di Xiao Yao Taoist School, kamu harus berhati-hati. Aku khawatir akan ada situasi yang tidak terduga di sana.
Jika kamu membutuhkan dukungan tenaga, tolong hubungi permaisuri. Baik, Sister Sue akan tinggal di Gunung Qianyun sekarang. Petik 2. Su yang mengangguk ringan, tanpa ragu-ragu lagi, hanya membawa Ling Yao dan Long Kun ke langit, dan segera bergerak menuju Sekte Xiao Yao Dao. Sepanjang jalan, Su yang telah meningkatkan kecepatan tubuhnya hingga batasnya, dan Long Kun dan Ling Yao juga penuh dengan kebingungan, dengan kekuatan Xiao Yao Dao Jun, bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah, lawan seperti apa yang akan muncul. Sekarang Xiao Yao Dao Sekte telah kehilangan alam semesta 9 warna, apa yang bisa menarik perhatian orang-orang itu? Bos, apa pendapatmu tentang masalah ini? Perubahan mendadak dari Xiao Yao Dao Sekte bukanlah sebuah situasi. Melihat 3000 Daozu sekarang, tidak ada kekuatan yang berani menjadi musuh kita. Su yang menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit bermartabat, jika saya kira itu benar, mereka yang pergi ke Sekte Xiao Yao Tao menimbulkan masalah, 80% dari mereka juga ingin berpartisipasi dalam perjalanan Yun Mengze, atau mereka harus tetap bersama lengan angin. Orang-orang, tetapi menurut pertimbangan waktu, Feng Xiu seharusnya masih menyembuhkan luka sekarang, belum lagi bahwa kita, yang sekarang diwarisi dari garis Phoenix, sama sekali bukan kemampuan Feng Xiu untuk bersaing. Singkatnya, mari kita kembali ke Xiao Yao Dao Sekte untuk melihat situasinya. Petik 2. Sekarang 3 Su yang telah memperoleh warisan inti dari garis Phoenix, kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan kecepatan tubuh mereka secara alami tidak seperti dulu, hanya butuh waktu kurang dari setengah jam untuk kembali ke langit di atas Xiao Yao Dao Sekte. Namun, setelah tiba di medan perang, Su yang menemukan pemandangan yang sangat tidak biasa untuk pertama kalinya. Seluruh Sekte Xiao Yao Tao terdiam dan menakutkan, dan udara penuh dengan darah. Ketika mereka bertiga segera datang ke depan aula utama gunung depan, ini aku melihat. Mayat para murid Xiao Yao Dao Sekte tergeletak di tanah. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Siapa yang begitu kejam? Su yang mengerutkan kening dan tiba-tiba mendecakkan alisnya, dengan kekuatan mentalnya yang kuat, dia mulai mengambil fluktuasi jiwa sisa pada mayat-mayat ini, dan kemudian mengintegrasikan aura jiwa yang rusak ini bersama-sama, mengukir pemandangan yang terjadi sebelumnya di atas kepalanya. Dalam gambar tersebut, sebenarnya ada beberapa biksu botak mengenakan jubah hitam, dan pupil mereka memancarkan warna merah darah, dan nafas seluruh tubuh sangat mengerikan, yang sepertinya bertentangan dengan ajaran Buddha yang mereka warisi. Buddha dan iblis, dua garis keturunan ini yang harus sepenuhnya dilawan, mengapa mereka terkonsentrasi pada pembunuh yang menakutkan ini? Semua jenis pertanyaan dengan gila membanjiri pikiran Su Yang, dan dia sangat menginginkan jawaban. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, Su Yang segera datang ke pintu masuk gundukan pemakaman dan menemukan bahwa batu besar yang telah dijaga di sini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui telah menghilang, dan memasuki bagian teleportasi dari gundukan pemakaman, bahwa itu telah diubah secara paksa. Benar saja, sesuatu telah terjadi, dan pelakunya adalah kekuatan di antara 800 agama Buddha di wilayah barat. Tampaknya kita harus melewatinya. Long Kun bingung, tapi bos, kami tidak punya petunjuk sama sekali. Kami tidak bisa mengunci identitas para beku itu hanya berdasarkan ilusi yang baru saja Anda lakukan. Su yang memang menunjukkan senyuman, itu mudah. Tiba-tiba, api gila yang kuat dengan cepat memadat dan berubah menjadi bulu cahaya Phoenix yang sangat terang. Api yang tak ada habisnya mulai menyala. Setelah ratusan mayat dari seluruh Xiao Yao Dao Sekte benar-benar dimurnikan menjadi sumber kekuatan yang paling murni, Su yang mengumpulkannya lagi di lokasi yang bersatu. Tersangkut di ruang hampa, bola besar cahaya asli terkondensasi. Dan di dalam bola cahaya ini, ada sebuah prasasti yang agak padat dengan 1 juta karakter. Hei, benar-benar ada petunjuk yang tersembunyi, bos, kamu benar-benar dewa. Ini bisa ditemukan olehmu. Su yang tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah lupa? Ketika Bai Lian Sui menerima bodhisattva tanah liat emas sebelumnya, tanda serupa muncul pada para beku yang juga dilenyapkan. Agama Buddha diwariskan dalam satu baris, dan pewaris akan meninggalkan tanda kekuatan yang menjadi milik garis mereka sendiri setelah mereka jatuh. Namun, secara teori, selama ada kelahiran pembunuhan di sekitar mereka, jejak ini akan meninggalkan jejak. Jika aku benar, para beku dengan murid merah tua yang baru saja kita mainkan harus dikendalikan oleh kekuatan iblis khusus.
Jika ini adalah keinginan asli mereka, mereka pasti akan membersihkan jejak tersebut. Sekarang prasasti 4D ini masih tertinggal di dalam mayat-mayat ini, itu berarti mereka lepas kendali ketika mereka melakukan serangan. Sejak seseorang mengambil inisiatif untuk menggerakkan kekuatan warisan Buddha 800 gurun barat ke dalam air berlumpur ini, jelas untuk rencana yang direncanakan, kita harus pergi ke sekolah 800 Buddhisme sekali untuk menyelidiki semuanya dengan jelas, dan prasasti 1000 karakter yang ditinggalkan oleh mereka sudah cukup untuk membantu saya menemukan tujuan warisan yang sesuai. Petik 2. Gambar Su yang awalnya maha kuasa di mata jiwa naga dan lainnya, dan operasi ini sekarang tidak bisa membantu tetapi memperkuat pikiran mereka sekali lagi. Setelah menyegel sumber prasasti di depan prasasti Wanzi, Su yang segera membawa Long Kun dan Ling Yao untuk berangkat lagi, bergegas ke ranah warisan 800 agama Buddha di wilayah barat. Faktanya, lokasi 800 gerbang Buddha, secara teoritis, telah melampaui cakupan 3000 negara, tetapi tidak jauh dari perbatasan barat 3000 negara, hanya dipisahkan oleh jarak selusin gunung tinggi. Sekarang, dengan kekuatan trio Suyang, mereka tiba di area dalam gerbang 800 Buddha dalam waktu kurang dari setengah hari. Setelah memasuki area ini, naluri dalam dari ketiga Su yang menjadi sunyi. Tampaknya warisan Buddha awalnya memiliki kemampuan untuk memurnikan hati orang-orang. Dering lonceng terus-menerus ditransmisikan dalam pikiran mereka, dan emosi ketiganya adalah berubah. Itu harus sangat aman. Sejak dia mengetahui asal mula sekte Xiao Yao Tao, Su yang dengan kuat mengingat nafas prasasti 4D yang disegel di dalamnya. Pada saat ini, setelah mereka bertiga mendarat, mereka memilih untuk menyebarkan kekuatan spiritual mereka yang kuat, dan mencari 4D dalam jarak yang luas. Prasasti yang paling mirip dengan tradisi Buddhis dari beberapa urat, dan target sasaran oleh Su yang adalah kuil Jialan, kuil Fanyin dan Ciyunshai. Suara mendesing. Su Yang dan ketiganya memilih kuil Fanyin terdekat dan langsung pergi ke gerbang gunung yang sesuai. Segera setelah 3 nafas jatuh, beberapa beku muda di depan pintu melangkah maju untuk menghentikan mereka. Siapa kamu? Berani masuk ke wilayah terlarang agama Buddha? Su Yang tersenyum tenang, saya adalah pemimpin kekaisaran Tianlan di 3000 negara bagian. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diminta untuk bertemu dengan tuan rumah kuil Anda. Tolong perkenalkan saya dan beritahu mereka. Seperti yang dibayangkan, kuil Sansekerta ini tidak bisa didatangi oleh siapapun yang ingin datang. Menurut ketiga orang yang ada di depan pintu, tidak ada yang bisa masuk tanpa seizin tuan rumah. Slogan semacam ini terdengar seperti banyak penolakan. Tapi di mana Su yang berkompromi seperti orang-orang ini? Tidak ada lagi omong kosong, dan itu berubah menjadi aliran cahaya, dan ketiganya telah menghilang ratusan meter dan mendobrak gerbang gunung dengan keras. Ini bukan karena trio Su yang membuat banyak masalah, itu hanya periode yang luar biasa, karena mereka ada di sini, mereka harus mencari tahu situasi sebenarnya. Ketika dia datang ke kuil bagian dalam agama Buddha, Su yang melihat bahwa tuan rumah kuil Fanyin berjubah sedang melantunkan sutra, dan tidak maju untuk meminta masalah. Setelah menunggu setengah jam di depan pintu, Master Baoxiang dari kuil Fanyin berdiri dengan sungguh-sungguh, berjalan keluar dari aula, dan mendekati wajah Su Yang, tangannya terlipat dengan hormat. Yang mulia adalah Su Yang, pemimpin generasi umat manusia yang menggerakkan 3000 negara bagian, bukan? Su Yang terkekeh dan mengangguk, jangan berani menjadi itu, saya bertiga di sini untuk bertanya kepada Tuan tentang sesuatu. Pembawa acara jelas memiliki wawasan tentang niat ketiga orang itu, dan mengangguk dengan ramah, saya tahu apa yang mulia ingin tanyakan tentang bencana Xiao Yao Dao sekte ini. Bukan karena saya, kuil Fanyin, Laona hanya dapat memberikan 1 poin. Dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi kejadian-kejadian aneh di Ciyunshai, dan sepertinya ada pergerakan besar. Jika Anda ingin mencari tahu kebenarannya, Anda sebaiknya pergi ke Ciyunshai sebentar, Anda mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak terduga, keuntungan. Dengan bimbingan kepala biara, Su Yang dan ketiganya tidak ragu-ragu lagi, jadi mereka naik ke udara dan menghilang di depan tuan rumah. Begitu mereka bertiga pergi, tuan rumah kuil Fanyin menghela nafas lega. Dosa. Sedikit yang mereka tahu bahwa pada saat yang sama, awan asap hitam dingin dengan cepat mengembun di langit di atas Ciyunshai, menutupi seluruh Ciyunshai.
Dan nafas yang suram ini persis sama dengan nafas para beku dengan pupil berwarna merah darah. Ratusan biksu perempuan di Chiyunshai, semuanya dengan wajah serius, mengeluarkan senjata mereka untuk menahan pancaran awan asap hitam. Beritahu Si Lingyun untuk keluar, aku bisa memaafkanmu Chiyunshai karena mengembangkan keabadian, jika tidak, setelah malam ini, Chiyunshai akan benar-benar menghilang di seluruh benua. Di tengah awan sihir hitam, suara yang sangat bodoh membuat ancaman ini, dan suaranya sangat dingin, dan kepala-kepala Chiyunshai, Master Chiyun, yang terbungkus jubah putih, juga sangat dingin. Iblis, menurutmu apakah saudari kita di Chiyunshai semuanya kesemak lembut? Hari ini, aku akan membiarkanmu memahami kejahatan apa yang tidak mengalahkan kebenaran. Begitu suara Master Chiyun jatuh, tangan kosong pertama melambai pelan, dan pada saat yang sama, sekelompok biksu wanita tingkat tua di belakangnya menembak bersama, memadatkan formasi pedang Chiyun yang sangat kuat. Dalam sekejap, garis besar bilah yang tak terhitung jumlahnya di langit dengan cepat memadat, dan meluncurkan serangan blokade yang sangat kuat terhadap awan hitam. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan kekuatan besar pada saat yang sama, lingkaran sihir ini sepertinya memiliki kekuatan untuk melintasi alam kesusahan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan biasa. Namun, pada saat berikutnya, apa yang tidak diharapkan oleh semua saudari Chiyunshai adalah puluhan guntur dan kilat berwarna darah tiba-tiba jatuh di tengah awan asap hitam, menghancurkan seluruh kompleks bangunan Chiyunshai gila. Hanya gelombang pertama pemboman yang menghancurkan sebagian besar Taoisme Chiyunshai. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Master Chiyun sangat marah karena dia tidak akan pernah membiarkan garis warisan Chiyunshai jatuh ke tangannya sendiri, dan segera naik ke udara, menarik guntur 9 hari untuk berkumpul di pedangnya. Saya tidak bisa menahannya. Puan, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Tiba-tiba, kerangka besar biru hitam dengan cepat terkondensasi dari kedalaman awan gelap, mengunci tubuh Master Chiyun dan dengan gila menekannya ke bawah, hanya satu wajah, benar-benar menghancurkan pelindung cahaya Buddha di luar tubuh Master Chiyun. Dan tubuh fisiknya dengan cepat membusuk dalam waktu yang sangat singkat, berubah menjadi kerangka yang layu dan hancur ke tanah. Master, para tetua dan biarawati di belakang mereka menangis histeris. Mereka tidak dapat mencegah tragedi terjadi, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan mengerikan dari awan hitam di udara. Pada saat ini, di kedalaman Chiyunshai, suara wanita yang tajam tiba-tiba diucapkan, bercampur dengan teriakan menyakitkan, diikuti oleh sosok dengan gaun kuning jernih yang membumbung ke langit, dan muncul di depan kerangka. Menguasai, wanita itu memancarkan 9 warna cahaya yang tak tertandingi, dan berlutut di depan mayat kerangka Sitai. Dia adalah Si Lingyun. Dia juga orang suci berikutnya dari seluruh Chiyunshai. Dan identitas terpentingnya adalah pemilik hati indah 9 bukaan lainnya di seluruh benua yang luas. Jantung Jiu Qiao Linglongnya baru terbangun setengah tahun yang lalu. Menghitung waktu, itu terjadi 3 bulan setelah insiden Xiao Yao Tao terjadi. Sepertinya semuanya tidak dapat dipisahkan dari Si Lingyun. Di langit, awan sihir hitam ini juga menuju Si Lingyun. Saya ingin datang ke tujuan orang ini juga Jiu Qiao Linglongsin. Hahaha, Si Lingyun, kamu akhirnya muncul, serahkan hati 9 bukaan yang indah, dan aku akan menjadikanmu pemimpin baru Chiyunshai. Tentu saja, jika kamu memilih untuk memberikan perlawanan, mayat di depanmu adalah kamu berakhir. Petik 2. Si Lingyun sangat marah sehingga dia melihat 9 sinar cahaya berwarna mengembun di luar tubuhnya, menghiasi pedang panjang di tangannya dengan cahaya yang tak tertandingi, dan mengayunkan pedang yang sangat kuat ke awan mendung di langit. Seberapa kuat pedang cahaya ini? Tampaknya kekuatan hukum yang dipadatkan antara langit dan bumi bersifat umum, dan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan telah meledak. Bahkan awan gelap di langit pun terkejut. Apakah ini bakat Jiu Qiao Linglongsin? Hahaha, usahanya membuahkan hasil, dan itu benar-benar tidak mengecewakan saya. Awan hitam memilih untuk membawa pedang ini dengan tiba-tiba, dan bahkan dengan tubuh cahaya awan, pedang itu terbelah menjadi 2 bagian di udara. Sangat bagus, Jiu Qiao Linglongsin, pengejaran saya selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan. Pada saat awan hitam mengunci tubuh Master Lingyun, di ujung langit, Su yang berkilau dengan garis bentuk api Phoenix yang sempurna dan turun.
Hanya satu tangan yang memerintahkan saat itu, awan terkunci di tubuh Master Ling Yun benar-benar hancur. Siluet Su yang turun di depan si Ling Yun dari udara tipis dengan tangan di punggungnya, menjaga seluruh kelompok biarawati di belakang Qi Yunxie. Segera setelah itu, Ling Yao dan Long Kun juga turun satu demi satu, menatap dingin awan gelap di langit. Saat Su yang muncul, si Ling Yun sangat terkejut. Wanita itu memandang sosok pendukung di depannya dengan tidak percaya, dan dia tampaknya benar-benar tertarik padanya hanya dengan satu wajah. "Apakah Anda Su Yang?" Sosok kuat dalam bayangan hitam tiba-tiba berbicara. Ketika dia mendengar kata Su Yang, seluruh Qi Yunxie bahkan lebih sulit untuk menyembunyikan keterkejutannya. "Tidak masalah siapa aku, yang penting kasus pembunuhan Xiao Yao Dao Sekte dilakukan olehmu. Para biksu yang pupilnya diwarnai merah darah itu juga tulisan tanganmu, kan?" Saya tidak berpikir Anda benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan Yun Mengze. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Yun Mengze menyembunyikan kekuatan yang tidak dapat diketahui. Bahkan jika Anda telah mencapai level ini sekarang, Anda mungkin tidak dapat berada di Yunmeng. Jika Anda mendapatkan penawaran di tempat itu, Anda dengan patuh menarik diri dari perselisihan ini. Bukankah bagus menjadi kaisar dari 3.000 negara bagian Anda? Petik 2. Berhenti bicara omong kosong. Bosku bertanya padamu, apakah kamu melakukan pembunuhan terhadap Xiao Yao Dao Sekte? Su yang sama sekali tidak berpikir untuk terus berbicara omong kosong dengannya. Long Kun mengambil percakapan di belakangnya, dan bertanya lagi dengan dingin, dan aura yang menakutkan sepertinya benar-benar mengejutkan awan hitam. "Ada apa? Apa bukan? Meskipun kekuatanku saat ini bukanlah lawan Su Yangmu, tapi kamu ingin mencari tahu kebenarannya, tapi tidak semudah itu. Guru Ling Yun, ingatlah bahwa Anda beruntung hari ini, tetapi Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Jiu Qiao Ling Longxin bukanlah satu-satunya hal yang saya pikirkan. Dikatakan bahwa setiap orang tidak bersalah, dan Anda bersalah atas kejahatan, kecuali jika Anda mau menyerah, kalau tidak seluruh Qi Yunxie tidak akan pernah damai, hahaha." Petik 2. Suara di kedalaman awan hitam mencibir dengan kejam, tiba-tiba naik ke udara, berubah menjadi awan cahaya, dan benar-benar menghilang di ujung langit. Long Kun dan Ling Yao ingin mengejar mereka, tetapi Su Yang segera menghentikan mereka. "Tidak perlu melanjutkan pengejaran. Jika orang itu juga mengincar Yun Mengze, kita akan bertemu lagi cepat atau lambat. Mari kita selesaikan masalah ini dulu." Su Yang berbalik, dan semua biksu wanita tingkat tua di Qi Yunxie berlutut dengan satu kaki, menanggapi Su Yang dengan sopan santun yang paling mulia. "Terima kasih kepada Yang Mulia Su Yang atas anugerah penyelamatan nyawanya, saya berhutang budi kepada Qi Yunxie." Su Yang melambaikan tangannya dengan lembut untuk membantu para biksu wanita di depannya berdiri tegak, dan kemudian mengarahkan pandangan mereka ke tubuh si Ling Yun, dan wanita ini tidak bisa lagi menahannya saat ini, dia menangis, dan berubah menjadi satu wajah di depannya. Master Qi Yun yang kurus berlutut terlalu banyak. "Guru, saya telah mencapai 9 apertur Linglong Heart. Saya ingin meneruskan warisan sentimen saya. Saya tidak ingin menyakiti Anda dan seluruh guru." Ling Yun bersalah. Engah. Susi diliputi kesedihan dan kemarahan, si Ling Yun memuntahkan seteguk darah, sedikit kabur di matanya yang indah, dan tiba-tiba dia bersandar dan bersandar. Su Yang dengan lembut mengangkat tangannya, dan tubuh ringan dan lembut ini jatuh ke pelukan Su Yang tanpa sadar. "Ada apa? Tuanmu, apakah dia terluka?" Mengapa Su Yang Xiu menunggu keindahannya? Hanya dengan mengandalkan fluktuasi napas yang terpancar dari gadis ini, dia memiliki pandangan yang jelas tentang situasinya. Teknik kultivasi penentang surga macam apa yang baru-baru ini dia latih. Darah di dalam tubuh sangat lemah. Semua sesepuh dan saudara perempuan Qi Yunxie saling memandang, dan akhirnya menghela nafas dan tidak berniat untuk bersembunyi terlalu banyak. "Yang Mulia, Sister Maiden memikul tanggung jawab yang berat. Karena dia tidak ingin mengecewakan gurunya, dia menggunakan metode kuno yang hampir hilang untuk menumbuhkan suasana hati yang indah dari 9 lubang, dan dia menggunakan esensi dan darah dari nadinya sendiri sebagai pedoman untuk memperkuat haknya sendiri pemahaman tentang langit dan bumi, dengan paksa menerobos keadaan pikiran ini. Setelah metode ini dipraktikkan, itu adalah kehidupan dengan 9 kematian. Awalnya, adik perempuan junior itu luar biasa dan dia dilahirkan dengan 7 pingsan. Dia adalah bakat sombong yang tiada taraf.
Namun, 9 fakultas adalah alam surgawi. Untuk mencapai ini dibutuhkan kesempatan besar, dan dia pasti tidak sendirian. Gong dapat mewujudkannya. Dia telah memberikan segalanya untuk mencapai tujuan ini. Meskipun 9 lubang sekarang berhasil, penipisan darahnya juga tidak dapat diubah. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Qi Yunxia yang lebih tua, ketiganya juga mengerti sedikit lebih atau kurang. Long Kun Ling Yao, kalian berdua membantu semua orang untuk menangani masalah ini bersama-sama. Aku akan memperlakukan gadis guru ini terlebih dahulu. Jika dia menunda, aku khawatir latihannya akan dihapuskan. Pernyataan Su yang sama sekali tidak mengkhawatirkan si Ling Yun memilih jalan pintas menuju monastisisme, yang merupakan cara meninggalkan tubuh fisik dan secara membabi buta mengejar ekstrim spiritual, dan jalan yang dipilih oleh selubung angin adalah sama. Perbedaannya adalah metode kultivasi Feng Xiu mengejar kekuatan fisik, tetapi metode gadis ini adalah membuat tubuh fisiknya menjadi sangat rapuh. Di ruang rahasia Qi Yunzai, saat ini hanya ada Su Yang dan Si Ling Yun. Su Yang duduk bersila di belakang Si Ling Yun. Di luar, sisi Phoenix samar-samar melepaskan cahaya merah redup di domain level dewa, menjaga intensitas dalam kondisi yang sangat lemah. Agar tidak terlalu kejam untuk menyakiti Si Ling Yun. Efek kekuatan medan ringan memang bisa membantunya menghangatkan dan menyehatkan meridian. Pada saat yang sama, Su Yang secara bertahap menyuntikkan kekuatan aslinya yang paling murni ke pembuluh darah tubuh Si Ling Yun, memperbaiki penyakit yang tersembunyi di tubuhnya sedikit demi sedikit, dan meridian serta pembuluh darah tampaknya mengantarkan transformasi dan kelahiran kembali. Seluruh proses berlangsung selama 7 hari 7 malam, dan Si Ling Yun berangsur-angsur memulihkan ketenangannya di bawah nafas hangat. Di ruang rahasia besar, pria kesepian dan janda hidup berdampingan di dalamnya, dan suasananya agak aneh. Lebih penting lagi, keduanya tidak akrab satu sama lain. Su Yang baik-baik saja. Bagaimanapun, dia adalah sosok tingkat master yang terbiasa melihat pemandangan. Sungguh suasana hati yang tenang, bahkan kecantikannya masih belum tergerak, tetapi Si Ling Yun, yang selalu dalam keadaan penerimaan, melakukannya sesuatu untuk Su Yang Wei di satu sisi. Mereka bersyukur, di sisi lain, mereka juga mengagumi pria ini karena sikap duniawinya. Terima kasih, Yang Mulia Su Yang, karena telah menyelamatkan Qi Yunxia. Ling Yun berterima kasih. Lebih baik tidak berbicara terlalu banyak. Kekuatan vena tubuhmu sangat rapuh sekarang. Belum lagi para master dari Peak Crossing Realm, bahkan top powerhouse yang baru saja memasuki Crossing Tribulation Realm dapat dengan mudah membunuhmu. Sungguh rapuh, tubuh tidak bisa melakukan apapun dalam pertarungan yang sebenarnya. Petik 2. Si Ling Yun tidak mengerti apa yang dikatakan Su Yang. Hanya saja hatinya masih mengalami kesulitan. Mari beritahu Yang Mulia, alasan mengapa saya memilih jalan yang begitu cepat adalah karena keluarga saya Qi Yunxia telah diberkati dengan pencerahan surga. Saya perlu mengirim murid perwakilan ke Yun Mengze untuk mewarisi nasib dunia. Inilah yang membuat Jiu Qiao Linglong baru. Alasan pentingnya sudah siap. Petik 2. Oh, dengan cara Tuhan, Anda memberitahu saya apa yang sedang terjadi. Su Yang bukan tanpa kejutan, meskipun dia tidak tahu banyak tentang urusan Yun Mengze, yang disebut pemandu surga terdengar sangat tidak dapat diandalkan, dan 80% di antaranya adalah konspirasi tersembunyi. Ini seperti ini. 3 tahun lalu, Master Qi Yun, master dari Qi Yun, memiliki pencerahan semalam dari hukum Qi Yun yang sebenarnya dan mendengarkan petunjuk surga. Dia mengetahui bahwa Yun Mengze memiliki kesempatan untuk menentang dunia. Jika para murid dari Qi Yunxia bisa membangkitkan elok hati Ji Yun, lalu ada kesempatan untuk menjadi dewa. Ling Yun tidak berbakat, karena bakatnya dianggap baik di antara teman-temannya, dia dinobatkan sebagai orang suci dan juga calon penerus kepala. Setelah menerima bimbingan ini, guru memberitahu saya berita itu secepat mungkin. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada kemungkinan untuk memasuki kehidupan ini lagi, dan dia takut bahwa dia akan tinggal di tahap pertama kesengsaraan seumur hidup, dan tidak ada kesempatan untuk membangkitkan kondisi pikiran 9 lubang. Jadi dia memberi saya tugas Everbright Qi Yunxia. Itu juga dari master bahwa hanya satu yang bisa memasuki Yun Mengze dengan mencapai alam hati 9 lubang yang indah. Petik 2. Su Yang secara alami tidak sepenuhnya mempercayai pernyataan ini. Tidak sulit untuk memasuki Yun Mengze, tetapi arti dari suasana hati Jiu Qiao Linglong juga sangat signifikan.
Tuan dari gadis ini kemungkinan besar akan menginspirasi guru Ling Yun, baru saja muncul dengan seperti itu retorik. Bagaimanapun, setelah 9 aperture terbangun, bahkan sebagai fondasi, itu akan memberinya lebih banyak kepercayaan diri untuk melindungi dirinya sendiri saat dia melakukan perjalanan ke Yunmengze di masa depan. Tetapi saya tidak mau, gadis ini berada di bawah tekanan psikologis yang besar, tetapi keinginan untuk sukses cepat dan sukses cepat telah membawa bahaya tersembunyi. Baiklah, hal-hal lain, tunggu sampai kamu meninggalkan Bea Cukai, satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berkonsentrasi dan memperbaiki tubuhmu. Ketika keduanya berhasil meninggalkan adat istiadat, si Ling Yun juga secara resmi melangkah ke tahap pertama kesengsaraan, menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di tingkat tuannya yang jatuh. Dan dengan bantuan Su Yang, keadaan pikiran 9 bukaan gadis ini sudah dapat digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Bos, kamu akhirnya keluar. Bisnis Master Ciyun sudah berakhir, dan pria yang diselimuti awan hitam belum muncul kembali. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Balas dendam. Tanpa menunggu Su Yang berbicara, si Ling Yun, yang telah pulih ke puncaknya, berbicara dengan ekspresi dingin. Itu benar, ratusan nyawa Xiao Yao Dao Sekte dan hutang darah dari Master Ciyunshai, semuanya harus dilikuidasi lebih lanjut. Long Kun tidak punya pilihan selain merentangkan tangannya, balas dendam tidaklah sulit, tetapi kesulitannya adalah kita tidak memiliki petunjuk sama sekali sekarang, dan kita tidak tahu identitas sebenarnya dari awan hitam itu sama sekali. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Balas dendam. Su Yang terkekeh dan melirik si Ling Yun di sebelahnya. Serahkan ini padaku. Ciyunshai memiliki rahasia kekuatan magis yang tidak pernah menyebar, yang bisa mengunci perkiraan lokasi target yang telah meninggalkan aura dari jarak ribuan mil. Melalui metode ini, kita bisa membuat orang itu tidak terlihat. Tapi sebelum aku mengucapkan mantranya, aku membutuhkan bantuan dari sesama senior. Seperti yang dikatakan Tuan Ling Yun, para tetua dan saudari Ciyunshai muncul satu demi satu untuk melindunginya. Saya melihat pola susunan tiang ungu murni yang tak tertandingi dengan cepat terkondensasi di bawah kaki si Ling Yun, dan di atas kepalanya, cahaya awan ungu cerah dengan cepat menguraikan pengaturan yang sudah dikenal, yang merupakan garis besar awan hitam dingin sebelumnya. Betapa kuatnya mood Jiu Qiao Linglong, memang benar hal itu telah membawa efek berkah yang tak terbayangkan pada sistem positioning dan tracking ini. Segera, serangkaian fluktuasi aura yang menakutkan ditransmisikan dari Master Ling Yun, dan garis luar dari hati yang indah dengan 9 bukaan mekar dengan sempurna, membentuk gambar dari bunga teratai dengan 9 kelopak, berpadu sempurna dengan awan hitam yang diproyeksikan di langit, dan lalu kembali lagi ke tubuh si Ling Yun. Ketemu, ke arah kuil Jialan. Ketika si Ling Yun mengucapkan nama itu, ketiga tim Su yang saling memandang. Benar saja, kuil Jialan ini benar-benar mengatakan sesuatu. Su yang menoleh untuk melihat Long Kun dan Ling Yao, kalian berdua tinggal di sini untuk mencegah awan hitam memiliki punggung tangan. Saya yakin jika Anda tinggal di Ciyunshai. Adapun kuil Jialan, saya akan pergi bersama. Itu saja. Petik 2. Long Kun dan Ling Yao tidak memiliki ketidakpuasan. Keduanya benar-benar yakin akan kekuatan Su Yang. Belum lagi membawa orang suci Ciyunshai seperti itu, bahkan jika Su Yang pergi ke Jialan sendirian. Kuil itu cukup untuk orang-orang itu, minum panci. Pergilah. Keduanya memanfaatkan tren dan naik ke udara, dan dengan cepat mendekati ke arah kuil Jialan di bawah muatan perahu Su Yang Ling. Sepanjang jalan, keduanya saling memandang tanpa berkata-kata, dan selalu mempertahankan postur detasemen. Di mata si Ling Yun, Su Yang lebih seperti orang tua yang anggun dan layak diandalkan, meski penampilannya hanya berusia 20 tahun dan tampan, yang tak terhindarkan. Hati berdesir, tetapi suasana hati guru Ling Yun ini transenden, dan 9 lubang yang indah melindungi akar jiwa, dan dia tidak akan sembrono seperti temperamen gadis biasa. Semakin dekat ke kuil Jialan, ekspresi si Ling Yun menjadi semakin dingin. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Su Yang tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan prihatin. Awalnya dia khawatir perlakuan yang dia berikan sebelumnya tidak pada tempatnya. Ketika gadis itu tiba-tiba membuka matanya, Zhan Ran memberitahu Su Yang bahwa kekhawatirannya agak berlebihan. Saya hanya khawatir, kuil Jialan memiliki pengaruh yang besar.
Ini adalah salah satu sekolah Buddhis terbaik di seluruh 800 sekolah Buddhis. Jika orang yang membunuh mentor saya benar-benar bersembunyi di kuil Jialan ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Petik 2. Su yang tertawa kecil, tanpa kekhawatiran atau keraguan sama sekali. Pendekatan kami ditentukan oleh sikap pihak lain. Jika garis kuil Jialan dianiaya, kami hanya perlu mencari tahu kebenarannya, yang merupakan kelegaan terbesar bagi kedua belah pihak. Tapi jika mereka benar-benar terkait dengan masalah ini, maka tidak ada yang bisa ditoleransi. Ketika saatnya untuk memulai, tidak perlu memiliki keraguan. Apa yang disebut kebaikan dan kejahatan ditentukan oleh hati. Bukan orang yang mengucapkan pikiran baik di mulutnya. Itu pasti sangat bagus. Jika ada mual, bahkan jika ada ribuan kata-kata bagus, itu harus dihilangkan. Petik 2. Dengan kata-kata ini, Si Lingyun merasakan banyak kedamaian pikiran, dan tampaknya satu-satunya perhatiannya juga terhalau oleh kebijaksanaan Agung Su Yang. Segera, keduanya mendarat satu demi satu dan datang ke lobi tengah kuil Jialan yang besar ini. Tetapi pada saat ini, mendekati arah gunung belakang, nama Buddha yang sangat hikmat bergema dengan keras, menyelimuti seluruh hutan pegunungan. Buddha Amitabha, dua dermawan, apa maksudmu? Seorang beku yang mengenakan jubah biru keabu-abuan muncul, dan mengangguk dengan hormat dengan satu tangan di dada dan telapak tangannya. Saya ingin melihat Anda tuan rumah. Su yang tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, langsung ke intinya. Karena di sini untuk menemukan pembunuhnya, cukup penuhi tujuan Anda sendiri. Meskipun Buddhisme adalah tempat untuk berkultivasi murni, ketika masalah ini berasal dari 800 Buddhisme, tidak mungkin setiap garis warisan mengurusnya sendiri. Dua pendonor, guruku sedang memberi kuliah, dan aku tidak akan bisa bertemu mereka sampai matahari terbenam. Su yang tersenyum dan melirik ke langit, tidak apa-apa, ini masih pagi, kita bisa langsung menemuinya. Saat kata-kata itu jatuh, biksu di depannya tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang sangat kuat, yang merupakan kutukan Buddha emas sejati dari kuil Jialan. Melihat mantra ini turun saat itu, radius 100 meter ditutupi dengan cahaya keemasan, dan efek penahan yang kuat melekat pada Su Yang dan Si Lingyun di sampingnya. Puan, bukankah Anda harus begitu sopan? Ekspresi biksu itu tetap tenang, karena saya adalah pengamat gunung di kuil Jialan hari ini, saya berkewajiban untuk membersihkan tamu tak diundang. Maafkan saya, kalian berdua. Su Yang tersenyum, tamu tak diundang. Anda benar, jika saya berdua ada di sini, bagaimana kita bisa menunggu sampai matahari terbenam? Saya tidak tahu bahwa antrean Chiyunshai telah tertunda sedetik, dan kemungkinan besar akan menjadi kehidupan, dapatkah Anda membayar tanggung jawab ini? Petik 2. Biksu itu tidak banyak bicara, tetapi melihatnya seperti ini, mustahil untuk memintanya memberi jalan. Saat orang ini baru saja melepaskan kutukan Buddha cahaya emas, Su yang sudah menilai kekuatan lawan, dan mungkin sudah memiliki dasar dari tahap pertama kesengsaraan. Melihat beku itu berhenti berbicara di sini, ia menundukkan kepalanya sedikit, Su yang tidak lagi memiliki keraguan, ia hanya mencibir, kakinya tiba-tiba bergetar, dan beberapa ki bersinar pada saat yang bersamaan, depan jenderal. Lalat itu terbang. Yang mulia adalah prestise yang sangat besar, kuil Jialan, juga musuh Anda yang bisa bertindak sembarangan. Pada saat ini, sebuah tangan besar menangkap biksu penjaga yang terbang terbalik, dan 18 arhat emas terbang satu demi satu di kejauhan, mengelilingi Su Yang dan Si Lingyun di tengah-tengah celah gunung. 18 formasi arhat. Hati-hati, formasi ini dikatakan cukup kuat, dan ini adalah salah satu dari 3 formasi rahasia kuil Jialan. Si Lingyun segera mengangkat Su Yang, tetapi dia hanya melihat seringai menghina di wajah Su Yang. Saya katakan bahwa hati manusia bukannya tanpa kebaikan dan kejahatan yang mutlak, dan kekuatan-kekuatannya juga sama. Dalam banyak kasus, kekuatan yang kuat bagi orang lain tidak layak disebut di depan Su Yang. Pada saat berikutnya, Su Yang bergegas kedua dari 18 arhat emas seperti hantu. Gemuruh. 2 cakar harimau menghantam, dan ujung pembunuh yang sangat ganas pecah dalam sekejap, dan nyawa itu menghancurkan cahaya keemasan dari penjaga 2 arhat di depanmu. Apa, orang ini memiliki kekuatan seperti itu? Para arhat di depan mereka agak bingung. Bagaimanapun, dari wajah, tidak ada yang bisa mengasosiasikan Su Yang dengan 4 kata dari generasi Grandmaster yang sama,
tetapi setelah benar-benar merasakan kekuatan yang tak tertandingi darinya, tidak ada yang akan berpikir bahwa wajah ini miliknya. Orang ini terlalu tirani, segera panggil kepala kuil. Pemimpin Arhat Emas memberi perintah kepada biksu yang menjaga gerbang gunung, dan pria itu segera berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di akhir penglihatannya. Formasi Arhat Buddha. Di belakang 18 orang bersinar cahaya keemasan yang menyilaukan tak tertandingi pada saat yang sama, dan rasa getaran yang kuat membawa tekanan tubuh yang berat ke Si Lingyun, seolah-olah setiap helai udara di sekitar tubuhnya terus-menerus diperas oleh kekuatan ini. Tepat ketika dia merasa tidak nyaman karena penyumbatan auranya, Su yang di sisinya membuat gerakan yang kuat, dan kekuatan Sura meledak, dan pedang Sura di tangannya berwarna hitam dan menebas di depannya. Gemuruh. Hanya dalam beberapa saat upaya, tebasan yang kuat menghancurkan, dan kekosongan di depannya dipotong menjadi celah yang mengerikan oleh kekuatan pedang Su Yang. Tekanan yang awalnya melilit Si Lingyun menghilang dalam sekejap. Tubuh emas abadi, yang paling dibanggakan dari 18 arahat, tidak layak disebutkan di depan Su Yang. Oh, menyebut nama Buddha di mulut Anda, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sudah menjadi Buddha emas yang abadi? Konyol. Aura tirani Su yang terungkap dengan sempurna. Betapa kuat dan mendominasi postur ini, dia benar-benar menatap Si Lingyun di sebelahnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Su yang biasanya terlihat lembut dan tenang, akan memiliki sisi yang mendominasi dalam keseriusan. Kekosongan dalam kekosongan dengan cepat sembuh dengan sendirinya, tetapi Buddha Arhat 18 cahaya emas yang hancur, tetapi karena adanya celah hitam pekat, tidak dapat terhubung lagi dalam waktu singkat. Arhat Floating Light, kepala tubuh emas Arhat meraung, dan tubuhnya dengan cepat mengembang, dan totem cahaya keemasan juga berubah menjadi wujud Buddha emas lengkap dalam waktu yang sangat singkat. Tathagata datang ke dunia. Ini tampaknya merupakan serangkaian teknik kombinatorial yang diajukan. Harus dikatakan bahwa kuil Jialan benar-benar terbaik dalam warisan agama Buddha. Meskipun Su yang tidak pernah membuat gerakan berat pada Arhat emas di depannya, dia mungkin telah melawannya untuk sementara waktu, yang cukup untuk membuktikan kekuatan para Arhat ini. Ini adalah murid dari Buddhisme lain, saya khawatir bahkan tubuh Su yang bahkan tidak dekat. Jangan menantang kesabaranku. Pukulan barusan hanyalah peringatan bagimu. Jika kamu berani menghalangi jalanku, jangan salahkan pedang Shuro karena kejam. Su yang mengguncang pedang horizontal sedikit, dan Sura yang mendominasi tajam dengan cepat menyerang sekitarnya, dan hanya semburan napas pencegahan ini yang menyebabkan 18 arhat emas di depannya bergetar di kedalaman hati mereka. Amitabha, pada saat ini, ketika 18 arhat emas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dia ragu-ragu dalam hati mereka, 3 beku tua dengan janggut emas dan jubah merah tiba-tiba melayang di akhir penglihatan mereka. Begitu ketiga orang ini muncul, nafas di tubuh mereka menarik perhatian Si Lingyun. Biksu agung dari tahap puncak kesengsaraan yang melintasi. Juga seorang pewaris agama Buddha, meskipun Si Lingyun adalah seorang kultivator wanita, dia tidak asing dengan latar belakang dari para beku top ini. Aura hikmat seperti itu hanya dapat dilepaskan oleh para beku papan atas dalam tahap puncak melintasi malapetaka. Sang dermawan Su yang datang ke kuil Jialan, kuil kami benar-benar luar biasa. Ada beberapa pembantu lagi di sini. Kamu kuil Jialan benar-benar cukup baik untuk ibu mertua, jadi cepatlah dan minta kamu untuk mengadakan pertemuan. Sebenarnya jelas, apakah kamu harus melakukan masalah ini? Orang tua berkepala dengan janggut panjang meneriakkan nama Buddha dengan suara rendah dan berkata, Anda tidak tahu, saya sudah bertahun-tahun tidak melihat tamu asing di kuil Jialan, Guru Yunhui. Kursi pertama dari 3 aula sudah muncul. Jika terjadi sesuatu, saya bertiga bisa melakukannya. Panggil saja. Petik 2. Su yang melirik ke arah Guru Lingyun di sebelahnya, dan gadis itu menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas ketiga biksu besar ini juga keluar sebagai perisai, dan masalah sebenarnya tidak terkunci. Dengan kata lain, entah tujuannya tidak ada di kuil Jialan, atau ada masalah dengan Master Yunhui. Beberapa hari yang lalu, tuanku Qi Yunshai dibunuh oleh orang misterius juga, dan sekarang pelacakan latihanku menunjukkan bahwa aura mencurigakan ada di kuil Jialan. Kuharap para biksu agung tidak akan menghentikanku berdua, selama sebagai pelakunya dapat ditemukan. Pelakunya, semua kebenaran bisa terungkap.
Petik 2. Wajah biksu berjanggut panjang itu tiba-tiba menjadi lebih dingin, yang mulia berarti Tuan Si Yunhui adalah pelakunya yang Anda katakan. Si Lingyun terdiam beberapa saat menghadapi aura agresif lawan, tetapi Su yang di sampingnya tidak terpengaruh sama sekali. Saat ini kebenaran tidak diketahui. Semua orang di seluruh kuil Jialan dicurigai. Saya harap Anda bisa bekerja sama. Sebelum biksu besar jenggot putih berbicara, pria kekar di sampingnya mendengus dingin, dan tongkat Zen cahaya keemasan di tangannya bergetar di tanah. Puan Yunyang telah mengatakannya dengan sangat jelas. Sangat tidak mungkin mengganggu tuan rumah Yumuiku. Kalian berdua, jangan bersulang atau makan anggur yang enak. Pria besar ini adalah biksu kuat pertama di Arhat Hall. Dia dilahirkan sebagai biksu dalam arti sebenarnya. Keterampilan kerasnya luar biasa. Alis pedang dan mata bintang memberi orang rasa penindasan tanpa amarah dan prestise. Sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak kesengsaraan, biksu besar Zengang tidak diragukan lagi adalah pemimpin pelindung kuil Jialan yang terkenal, dan gelar biksu pertama di bawah komando Master Yunhui memang pantas. Karena kamu sangat keras kepala, maka Su yang hanya bisa menyinggung perasaanku. Aku akan menaklukkan kalian dulu, dan kemudian pergi ke biara untuk bertanya pada Yumui. Ini yang ingin kamu lihat, bukan? Su yang mengambil langkah maju, dan dalam sekejap, aura yang kuat dan tak berujung menyapu sekeliling, dan seluruh hutan pegunungan gelisah oleh postur yang mengejutkan ini. Apa ini? Saya melihat Su yang selangkah demi selangkah, dan setiap jejak di bawah kakinya terbakar dengan sinar merah, tidak ada getaran dan gemuruh dari segala arah seperti yang dia bayangkan, tetapi setiap langkah yang dia ambil, ada kekayaan yang tak tertandingi. 4 yang diam-diam mengejutkan, mengguncang segala arah tanpa keinginan. Mengejutkan, mengambil 18 langkah berturut-turut, Su yang menggabungkan taonya ke dalam langkah ini, meninggalkan serangkaian jejak tao khusus di belakangnya. Ketika Su yang berhenti bergerak lagi, 18 jejak kaki ini tampaknya telah diberikan kehidupan, dan api Phoenix yang sangat panas dimuntahkan. Api Fenkong yang tak berujung menyala tanpa suara, dan semua biksu besar di medan perang benar-benar terjebak di dalamnya. Gerakan kaki yang mengejutkan adalah semacam formasi penjara yang dibuat oleh Su yang setelah mewarisi domain Phoenix dan mengintegrasikan taonya sendiri. Relatif mudah dilepaskan, tanpa diduga, dan tanpa persiapan dan akumulasi kekuatan yang lebih banyak. Mainkan efek yang sangat menarik perhatian. Pada saat ini, para beku agung bahkan belum siap, mereka terjebak di dalam blokade besar yang dikelilingi oleh api Phoenix yang tak terbatas. Ayo pergi. Ketika Su yang kembali ke sisi Si Lingyun, dia telah memulihkan postur tenang dan tenangnya yang biasa, seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Amitabha, kekuatan garis Phoenix juga telah muncul kembali di dunia. Tampaknya Su yang benar-benar bukan benda di dalam kolam, apalagi karakter yang bisa saya lawan. Berkah dan kemalangan kuil Jialan hanya bisa pasrah pada takdir. Petik 2. Su yang berjalan jauh di udara, dan segera mencapai puncak utama kuil Jialan. Yang terlihat samar-samar, yang tersembunyi di awan dan kabut, adalah patung Buddha emas besar beberapa puluh meter, dalam arti, ini adalah totem Buddha yang dapat mewakili status paling tinggi dari 800 umat Buddha. Kedua Su yang jatuh ke tanah tanpa bergerak lebih jauh, karena metode rahasia yang diberikan oleh Si Lingyun untuk melacak nafas adalah lokasi patung Buddha emas besar di depan mereka. Dengan kata lain, pelaku yang bersembunyi di awan gelap dan membunuh Master Qiyun hari itu bersembunyi di patung Buddha. Saya sangat penasaran, apakah yang bersembunyi di patung Buddha ini adalah kepala vihara Yunhui. Amitabha, begitu suara Su yang turun, penampilan Buddha emas menanggapi dengan gelar Buddha yang sangat dalam dan khusyuk, yang merupakan suara yang dipimpin oleh Yunhui. Saya tahu segalanya tentang niat kedua donor. Jika sebab dan akibat ini diselesaikan oleh kehidupan Laona, itu akan menjadi akhir yang paling sempurna. Saat berikutnya, tubuh guru Yunhui berubah, seluruh tubuh berwarna keemasan seperti Buddha asli, dan jiwa khayalan dengan cepat menjadi padat. Aspek berharga guru itu sungguh-sungguh, dan saat dia membuka matanya, tampaknya segala sesuatu di sekitarnya menjadi damai dan damai. Tidak ada keraguan bahwa pencapaian Dharma guru ini sangat luar biasa, dan dia pasti dianggap sebagai salah satu orang paling berkuasa di daratan. Alam melintasi puncak kesengsaraan mungkin hanya selangkah lagi dari Buddha yang sebenarnya.
Sayangnya, karena dia sudah terlibat dalam Black Cloud Host, jika dia tidak membayar sejumlah harga, akan sulit untuk mengakhiri masalah ini. Guru, jika Anda memiliki masalah, Anda sebaiknya berbicara terus terang, saya pasti akan mengembalikan keadilan. Setelah melihat Guru Yunhui, Su Yang juga terkesan dengan latar belakangnya. Bagaimanapun, tidak mudah bagi ras manusia untuk menghasilkan Buddha seperti itu. Dengan posisinya, melihat seluruh 800 aliran Buddha, dia juga harus menjadi yang paling dihormati, Master. Buddha Amitabha, asal mula dan kepunahan adalah angka pasti, hati indah 9 bukaan gadis guru itu belum lengkap, tetapi itu adalah sumber bencana. Jika Anda bisa melepaskan obsesi Anda, mungkin semuanya akan lenyap. Petik 2. Ekspresi Si Lingyun berubah menjadi dingin, Tuan, saya selalu menghormati Anda sebagai manusia, tetapi saat ini Anda bahkan tidak memahami belenggu tubuh Anda, jadi datanglah untuk menyelamatkan saya, itu agak salah. Su Yang dan Si Lingyun sama-sama melihat petunjuknya. Meskipun tuan ini memiliki wajah yang serius, aura Si Lingyun terkunci padanya. Jika dia benar-benar tidak bersalah, bagaimana ini harus dijelaskan? Su Yang akan menebak posisi Si Lingyun jika dia mengubah orang lain, tetapi gadis ini baru saja terbunuh, Tuan, dan pemilik Jiu Qiao Linglong Main. Kekuatan magis yang dia gunakan tidak akan pernah salah. Kesimpulannya adalah bahwa Tuan Yunhui ini memang bersembunyi rahasia tentang pembangkit tenaga awan hitam. Yah, karena Tuan ingin mengatakan sesuatu, kupikir pertempuran hari ini tidak akan terhindarkan. Amitabha, nama Buddha lain diucapkan, telapak tangan Yunhui melayang di udara, dan cetakan telapak tangan emas besar tersapu di udara. Jejak telapak tangan yang besar tampaknya memiliki kemampuan mengunci aura yang sangat kuat, dan setelah mengunci Su Yang dan Si Lingyun, keduanya dikurung di tempatnya. Su Yang sangat kuat, efek kurungan ini jelas tidak berguna baginya, tapi Si Lingyun, yang kurus di sampingnya, jelas tidak memiliki kemungkinan untuk membebaskan diri. Pada saat berikutnya, keterampilan tubuh Su Yang tiba-tiba bergerak, dan dia datang ke Si Lingyun untuk pertama kalinya, dan membawa tubuhnya yang lemah dan halus ke dalam pelukannya, dan pada saat yang sama, suara alam semesta 9 warna dan alam semesta. Jam gemetar di luar tubuhnya menderu-deru. Gemuruh. Dalam sekejap, cahaya berwarna yang menakjubkan menyerbu ke segala arah, langsung menyapu seluruh gunung, dan bahkan patung Buddha emas besar di puncak gunung terpengaruh oleh kekuatan yang kuat ini, membuat suara berdentang. Yunhui menatap tajam, dan sentuhan syok muncul di matanya. Jam semesta berwarna 9, yang mulia benar-benar kesempatan yang bagus. Su Yang terkekeh, Guru, saya sangat ingin tahu, apa alasan yang dapat membuat Anda menjadi orang yang melihat melalui hal-hal besar dan buruk, dan masih ingin melindunginya dengan gigih. Yunhui masih bermartabat dan serius, menolak menyebutkan setengah kata yang berhubungan dengan topik ini, dan terus menembak ke arah Su Yang. Faktanya, pria besar Su Yang selalu menekan kekuatannya, jika tidak, dengan fondasi yang kuat seperti dewa saat ini, tidak akan sulit baginya untuk menggulingkan seluruh garis jalan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi sebelum masalah diklarifikasi, Su Yang berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menemukan jawaban yang sebenarnya. Membunuh bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Kunci untuk menyelesaikan masalah adalah menemukan cara untuk membuat Guru Yunhui berbicara. Dengan munculnya kekuatan Universal, Si Lingyun tidak terancam oleh tekanan sedikit pun, seolah-olah berdiri di sisi Su Yang, dia memiliki rasa ketenangan pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, langit yang penuh dengan cahaya keemasan mulai muncul, Yunhui mulai membangkitkan susunan Osumi Buddha yang tersembunyi di sekitar gunung, dan cahaya Buddha keemasan yang tak berujung berkumpul di sini, seolah-olah berniat menggunakan kekuatan bersama dunia ini untuk menekan Su Yang dan gurunya, Lingyun. Paksaan yang sangat kuat. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Si Lingyun jelas sedikit panik meskipun pikirannya sangat indah, pengalaman dan kemampuannya bertempur yang sebenarnya jauh dari tim Su Yang, dan pada dasarnya dia adalah Fas di sebelah Su Yang. Namun, meskipun dia tidak dapat membantu banyak dalam pertarungan, ada satu hal dalam pendapat Su Yang bahwa hanya dia yang bisa mencapainya. Nanti, aku akan menerima pukulan ini dengan kekuatanku sendiri. Biksu Agung Yunhui memobilisasi kekuatan lingkaran sihir, dan dia akan memusatkan seluruh energinya dan tidak punya waktu untuk pertahanan jiwa.
Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bergerak. Aku berkata, untuk membuatnya membuka mulutnya, dia harus mencari tahu hubungan antara Heyun dan dia dan menyerang tubuh jiwanya. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Petik 2. Si Lingyun memahami pikiran Su Yang, mengangguk ringan dan naik ke udara, membuat gerakan memutar bunga dengan tangan kosong, dan garis bentuk teratai hati 9 bukaan muncul lagi dari belakangnya. Pada saat yang sama, pria besar Su yang merilis bentuk sura lengkap, dan totem sura hitam turun di belakangnya, mengaburkan semua cahaya antara langit dan bumi. Semua cahaya ditelan oleh hitam tak berujung ini, dan itu juga membeli cukup waktu agar si Lingyun menemukan peluang. Pada saat berikutnya, cahaya budak keemasan yang tak berujung bergabung menjadi satu, dan siluet budak emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar kehampaan. Setiap patung Buddha membuat pola telapak tangan emas, dan selusin atau lebih telapak tangan puncak tragedi itu terkunci di tengah medan perang pada saat bersamaan. Dapat dilihat bahwa, menghadapi lawan tingkat tertinggi seperti Su Yang, Yun Hui juga tanpa syarat menggunakan warisan sejati dari kuil Jialan. Formasi Sumi dapat dianggap sebagai formasi penjaga tertinggi dari garis Jialan, dan pada saat ini, pukulan pamungkas bagi dinasti 10.000 Buddha ini adalah puncak dari 800 umat Buddha yang terkenal. Kekuatan pukulan ini saja sudah cukup untuk melenyapkan setiap beku papan atas yang melewati puncak kesengsaraan di daratan dalam situasi 1 lawan 1. Sayangnya, Su Yang tidak akan pernah ada dalam sistem pengukuran seperti itu.